Pernikahan. Satu kata itu bermakna sakral bagi setiap orang. Menjadi langkah pertama terjunnya dirimu untuk menjadi orang yang berpandangan luas. Tidak berpikir egois, sanggup berkomitmen hanya dengan satu hati entah nantinya kau akan bosan atau tidak. Pernikahan merupakan sesuatu yang menandakan bahwa dirimu telah siap untuk bertanggung jawab, berlayar dalam kehidupan berkeluarga, dan bertahan oleh terjangan ombak yang akan mengganggu pelayaranmu. Bagi Dita, dua hati yang telah mengikat janji dalam sebuah ikatan pernikahan tidak akan pernah terpisah lagi. Ikatan suci itu tak boleh ternoda. Kalaupun ternoda, dua orang yang saling berjanji harus siap untuk menghapuskan noda tersebut bersama-sama dan mengembalikan kesuciannya. Menikah dengan Dennis sama halnya dengan mewujudkan impian bagi Dita. Itu merupakan salah satu hal yang Dita tunggu-tunggu dengan tidak sabar. Itu merupakan salah satu hal yang Dita tunggu-tunggu dengan tidak sabar. Walaupun Dennis tidak banyak memiliki ekspresi, Dita tetap sangat menyukai lelaki itu. Apalagi ketika Dennis bersikap manis, maka semakin melelehlah hati Dita. Hari yang Dita nantikan akhirnya tiba. Persiapan pernikahan dilakukan saat Dita mengikuti ujian nasional. Tepat setelah pengumuman kelulusan, persiapan pernikahan sudah selesai. Jadi, keesokannya, pernikahan Dita dan Dennis diselenggarakan. Selepas ijab kabul, Dita menjadi satu-satunya perempuan yang paling berbinar di acara itu. Gadis itu kerap merona kala saudara-saudaranya menggodanya tentang status baru sebagai seorang istri. Karena acara pernikahan itu dilaksanakan setelah kelulusan, Dita memutuskan untuk mengundang teman-teman sekolahnya. Tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa mempelai prianya adalah Dennis. "Pantes lo nolak gue," ujar V saat memberi Dita selamat. Dita tertawa. "Makasih udah datang, V. Semoga bahagia ya." Veno tersenyum dan berlalu. Ada banyak orang yang akan menyalami kedua pengantin itu selain dirinya. Meskipun tak banyak mengeluarkan ekspresi, jauh di dalam hatinya Dennis tahu ia bahagia. Acara resepsi yang dihadiri banyak tamu itu menjadi ajang bagi para tamu akrab untuk membuli mereka sebagai pasangan baru. Bahkan tak jarang ada yang sampai terang-terangan berbicara tentang malam pertama. Dennis hanya menanggapinya dengan senyum tenang. Baginya, malam sakral itu tidaklah layak dibicarakan. Hanya dirinya dan gadis di rengkuhan lengannya yang tahu. Selepas acara resepsi, Dennis langsung menggiring Dita menuju mobilnya, tepat setelah gadis itu berganti baju. Sebab, sesuai dengan rencana mereka sebelumnya, mereka akan berangkat untuk berbulan madu. Keluarga Dennis memiliki sebuah villa pribadi di daerah puncak. Villa itulah yang menjadi tujuan bulan madu mereka. Dennis mengemudikan mobil yang berhias bunga dengan stiker Get Married tertempel itu dengan tenang. Ketika tahu-tahu saja Dita berseru heboh menyuruhnya putar balik, ia menanggapi dengan alis terangkat. "Putar balik, Aa? Kenapa?" "Aku kelupaan sesuatu. Penting." Dita mengangguk-angguk. Benda itu penting baginya. "Apa?" "Pembalut." Dennis menoleh, matanya segera menyipit. "Kamu sedang datang bulan?" Dita menjawabnya dengan menampakkan deretan giginya yang rapi. Dennis menghela napas. Tiba-tiba saja ia merasa begitu berat mengemudikan mobil itu saat tahu gadis di sebelahnya belum bisa ia sentuh untuk beberapa hari ke depan. "Nanti beli kalau ada minimarket." Dita mengangguk setuju, tidak berpikir bahwa lelaki yang baru saja menikahinya kini tengah dirundung kemuraman karena kabar tentang datang bulan yang tidak mau berkompromi. Lelaki itu menghentikan mobilnya di pelataran parkir Alfamart dan menyuruh Dita turun supaya cepat-cepat membeli barang yang dibutuhkannya. Kemudian Dennis melajukan mobilnya lagi. Kali ini Dita tertidur di mobil itu.
Dita baru bangun saat mesin mobil Dennis matikan. Saat itu pagi sudah menjelang, udara yang memang sejuk menjadi semakin dingin. Dita sampai menggigil karena keluar dari mobil. Tanpa menunggu Dennis yang mengeluarkan koper dari bagasi, gadis itu sudah berlari. Ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. "Aa, sini deh," panggil Dita sambil melambai-lambaikan tangan. Dennis meletakkan kopernya di teras villa, baru menghampiri istrinya yang cantik. "Apa?" "Mau ke sana," tunjuk Dita ke arah matahari jingga yang memunculkan semburatnya dengan malu-malu. "Besok, sekarang istirahat dulu." Dita mengangguk setuju. Ia memeluk lengan Dennis saat mereka berjalan menuju villa lagi. Dennis membuka pintu villa tersebut dengan kunci di tangannya. Dita terpaksa melepas pelukannya karena Dennis harus membawa koper ke kamar mereka. Begitu tiba di kamar, Dita langsung melempar tubuh ke tempat tidur. "Siapa yang ngurus villa ini, A?" "Orang suruhan papa." Dennis bergerak ke arah jendela untuk membukanya. "Jangan dibuka," larang Dita, membuat Dennis menoleh bertanya kenapa. Ia hanya menepuk-nepuk tempat di sebelahnya. "Aa tidur di sini." Dennis mengedik setuju. Urung membuka jendela, lelaki itu menghampiri istrinya. Dita menarik lengan Dennis agar terbuka, dan ia bisa memeluk lelaki itu dengan leluasa. "Dingin, A." "Ya, dingin dan mereka hanya bisa berpelukan." "Kapan datang bulan kamu akan berakhir?" Dita mendongak dan tampak berpikir. Gadis itu lalu mencondongkan kepala ke arah telinga Dennis. "Nanti aku kasih tahu." "Dita." Dennis melingkarkan lengannya dengan erat di tubuh gadis itu. "Harusnya datang bulan kamu itu nanti, bukan sekarang." "Emangnya aku yang ngatur?" Dennis menarik selimut menutupi tubuh mereka. "Nanti aku bikin hamil biar enggak datang bulan lagi." "Maunya." Dita terkikik. "Memangnya kamu enggak?" Dita menyuruhkan wajah ke ceruk leher Dennis. "Mau asal sama AA." Dennis berjalan di belakang Dita. Gadis dengan syal silver yang melingkari lehernya itu sangat bersemangat pagi ini. Ia mengajaknya untuk berjalan-jalan di kebun kopi. Jalanan yang tadi aspal memang agak lembab dan licin di beberapa tempat karena hujan yang turun. Udaranya pun kian sejuk. Dilihatnya Dita yang beberapa kali menyapa petani kopi yang berpapasan dengan mereka. Gadis itu ramah sekali. Padahal Dennis, kalaupun ke sana bersama keluarganya saat liburan, tak pernah sekalipun beramah tamah. Dirinya hanya berjalan sambil memotret persis membidik yang dilakukannya saat ini. Sesekali tangannya terangkat membawa kamera untuk membidik pemandangan yang baginya perlu diabadikan. "Aa!" Dita membalik badan, memanggil Dennis karena lelaki itu sudah tertinggal lumayan jauh di belakangnya. Dennis memotret gadis itu, membuat Dita memberengut. Pasalnya, ia selalu memotret Dita saat Dita tak siap untuk difoto. Jangan tanya berapa banyak foto gadis itu yang didapatkannya secara candid. Walau menurut Dita tidak bagus, baginya gadis itu tetap cantik dalam gaya apapun. Dita menghampiri Dennis dengan maksud melihat hasil fotonya. Sejak tadi Dennis tak pernah membiarkannya melihat kamera milik lelaki itu. Dita curiga itu karena hasil fotonya yang tak bagus. Kakinya tiba-tiba terpeleset di tanah yang licin. Dita pun menjerit tertahan. Beruntung tempatnya terpeleset cukup dekat dengan tempat Dennis berdiri. Lelaki itu bisa menangkap tubuh Dita. Dita membuang napas lega. "Perhatikan jalannya." "Aku mau lihat fotonya." Dita menegakkan tubuhnya. Dennis menggeleng. Lelaki itu mendahului Dita yang memandangnya kesal. Dennis membuat suasana hati Dita memburuk. Dita langsung mengejarnya. "Aa, jangan lari," Dennis mengingatkan sambil membidik spot yang menurutnya bagus. Dita mendengus malas. Sebelum suasana hatinya tak bisa diperbaiki, sebaiknya ia mengalah saja. Ia kembali melangkah, memutuskan untuk tak menghiraukan Dennis yang tidak bersikap hangat hari ini. Menyebalkan sekali lelaki itu. Apa karena di hari ketiga mereka ini, Dita belum memberikan hak Dennis sebagai suami atas dirinya? Mau bagaimana lagi? Tamu bulanannya baru pergi kemarin pagi. Dan lagi, mendadak Dita merasa belum siap. Karena itu Dita berniat tidak memberitahu Dennis bahwa tamu bulanannya sudah pergi. "Ibu," panggil Dita pada ibu-ibu yang membawa topi jerami di tangannya. Ia tersenyum ramah menyapa beliau. "Ibu habis metik kopi?"
Iya, ini mau pulang. Dan Dita yang memang pada dasarnya bisa cerewet kapan saja, mengajak ibu yang nampak geli karena ia banyak bicara untuk mengobrol. Dita saja yang tidak sadar. Beberapa ibu lain juga berdatangan. Mereka semakin asyik mengobrol karena Dita bertanya banyak hal. Mana suaminya? Itu. Dita menoleh ke arah Dennis. Sini. Dennis menghampiri gadis itu. Ia paling malas untuk bergabung dengan kerumunan ibu-ibu di desa, sebab kalau sudah berkumpul, mereka akan bertanya banyak hal. Putranya Pak Esa ya? Tanya salah seorang ibu. Dennis mengangguk dengan senyum tipisnya. Bahasan tentangnya dan papanya langsung meluas. Dita yang tak tahu menahu bahwa mertuanya memiliki sebagian kebun kopi, terbengong-bengong mendengar penjelasan ibu-ibu itu padanya. Kalau gitu kami permisi ya, Bu, ujar Dennis akhirnya. Tunggu, cegah Dita. Aku mau foto. Dennis mengangguk, menjadi juru foto istri cantiknya yang tak pernah kehilangan senyum lagi. Setelahnya mereka kembali berjalan. Kali ini Dita berjalan di sisi Dennis sambil mengoceh tentang banyak hal. Dengar kan? Dennis menoleh. Kamu cerewet. Tuh kan, nanti kameranya aku buang baru tahu rasa. Mata lelaki itu menyipit. Coba saja, Dita. Dita merengut. Dennis benar-benar tak bisa diajak berkompromi. Mereka kemari kan dengan tujuan bersenang-senang. Dennis justru selalu sibuk dengan kameranya sejak hari pertama mereka berjalan-jalan keluar dari villa. Marah, alis lelaki itu terangkat. Dita menggeleng, tahu kalau Dennis adalah makhluk Tuhan yang sejak awal memang sangat dingin padanya. Mungkin sekarang lelaki itu sedang dalam mod dingin yang selalu melekat pada dirinya. Biarkan saja. Dita kembali berjalan lebih dulu, padahal tak tahu kemana arah mereka pergi. Dennis kemudian mengajaknya memasuki kebun kopi menuju saung di tengah-tengah kebun itu. Mereka duduk di sana. Dita mengeluarkan ponselnya dan membidik dirinya sendiri. Sementara Dennis membaringkan tubuh di sana, menikmati semilir angin seperti yang selalu dilakukannya bila pergi ke saung itu. Lelaki itu memejamkan mata. Dita naik ke saung tersebut, memotret wajah suaminya diam-diam. Ia melihat hasil gambar yang didapatkannya dan tersenyum. Dita mengguncang tubuh Dennis. Mau foto bareng nggak? Dennis menarik gadis itu agar berbaring di lengannya. Kamu nggak ada capeknya ya? Dita memperbaiki posisi kepalanya di lengan Dennis. Ia mengangkat ponselnya dan mengarahkan kamera ke wajah mereka. Mau tak mau Dennis ikut difoto. Dita melihat hasilnya. Emang nggak bisa senyum? Protesnya melihat wajah datar suaminya. Memangnya kalau difoto harus senyum? Dennis terkekeh. Ia membawa Dita duduk dan merangkul gadis itu dengan hangat. Foto lagi. Dita mengambil foto mereka dengan senang mengabadikan momen yang membuat jantungnya berdetak kencang karena Dennis. Seperti ini juga. Dennis mengambil ponsel Dita. Dengan gerakan halus namun tak bisa Dita prediksi, Dennis meraih kepalanya dan mengecup dahinya. Lalu kecupan itu turun ke pipinya. Dennis berhasil mengabadikan dua momen tersebut. Protes Dita malu saat melihat foto mereka. Kalau dilihat orang gimana? Tidak ada orang di sini. Mau lagi? Yang mau.